Teman-teman lihat, aku beli ini shawl Ravenclaw. Kelihatan gak sih logonya tuh? Shawl Ravenclaw. Teman-teman, ini kita lagi ada di The Exchange Building di Juni. Hari ini kita mau jalan-jalan ke Oxford. Aku ditemenin sama Nila, sama Yuda. Ikutin perjalanan kita ya. Di Oxford, ikutin perjalanan kita terus ya, karena kita bakal ngeliat toko Harry Potter, Museum Ashmolean, College Corpus Christi, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, di belakang aku ini ada Ashmolean Museum. Dia terkenal dengan exhibition art and arkeologinya. Jadi kalau kita masuk ke dalam kita bisa lihat mumi. Nanti kita akan ke sana, tapi sekarang kita mau ke tokonya Harry Potter dulu. Ikutin perjalanan kita ya. Seperti yang kita tahu teman-teman, University of Oxford itu mulai ditemukan di literatur abad ke-12. Jadi udah sekitar hampir 900 tahun umurnya. Nah, dengan usianya yang sudah lama, University of Oxford ini berperan penting dalam berbagai peristiwa bersejarah yang terjadi di UK. Nah, karena itu kalau teman-teman datang ke sini, biasanya akan ada banyak bangunan dengan bermacam-macam style. Seperti yang bisa kita lihat di latar belakang. Nah, kita udah sampai nih di tempat tujuan. Namanya adalah House of Wonder. Ini tempat yang menjual pernak-pernik Harry Potter. Kenapa dijualnya di Oxford, bukan di Warner Bros Studio London? Karena dulu syutingnya Harry Potter itu pernah dilakukan di University of Oxford, tepatnya di Christ Church Hall dan di Bodleian Library. Kita masuk dulu ya. Wow, tuh lihat teman-teman, keren banget. Ada sweater, ada case iPad, ada yang buat anak-anak juga. Ada wand. Wow, dia mau beli? Ada jubahnya guys. Wow. Ada tas, ada tumblernya juga. Tuh lihat teman-teman. Nah, ini kita lagi di dalam toko merchandise-nya Harry Potter. Di sini kita jalan-jalan bareng Mbak Adela yang emang penggemar Harry Potter banget. Aku suka Harry Potter tapi aku nggak terlalu hafal ceritanya. Jadi lebih expert Mbak Adel. Di sini kita banyak banget memorabilia, banyak banget pernak-pernik yang dijual. Ada wadah minum, ada botol minum, terus di sini ada buku. Ya, ada buku-buku. Terus kalau kita jalan lagi di sini ada ini, ada yang paling penting ini ada robe-nya Harry Potter. Misalnya kalian suka bisa beli di sini di Oxford. Halo teman-teman, ini aku lagi sama Mbak Adel. Mbak Adel ini adalah seorang Potter fans, Potterhead ya sebenarnya ya, Potterhead. Nah, beliau ini yang ngajakin kita ke toko, apa nama tokonya Mbak? Ini namanya The House of Wonders. The House of Wonders. Kalau di Oxford itu ada berapa toko ya Mbak yang jual Harry Potter kayak gini? Sebenarnya lumayan banyak, tapi yang khusus Harry Potter itu ada dua, House of Wonders sama Shop of Secrets. Oh, oke. Jadi ini toko yang pertama. Ya, ini Nanti toko kita pertama. Toko yang kedua. Iya, betul. Kalau di Oxford itu mereka syutingnya di mana aja sih Mbak?
Dia ada di New College, Oxford, terus ada di Bodleian Library, Oh, oke. sama satu lagi itu di Christ Church. Oh, Christchurch-nya ya. Itu di adegan di film apa aja Mbak? Ingat nggak? Wow, banyak biasanya adegan pas lagi di sekolahnya di Hogwarts. Oh, gitu. Jadi Hogwarts itu nggak di satu tempat ya Iya, syutingnya ya. iya, Jadi benar. di mana-mana. Di mana-mana. Ya. Oh, oke. Iya. Thanks Mbak Adele. Siap. Nah, puas belanja di House of Wonder. Sekarang kita mau ke mana Mbak namanya? Namanya The Shop of Secrets. Oh ya, The Shop of Secret. Ikutin perjalanan kita. Halo teman-teman, sekarang kita udah sampai di depan toko The Shop of Secret. Ini juga tempat jualan pernak-perniknya Harry Potter. Kita masuk ke dalam ya. Iya, tapi kalau dilihat dari banyaknya lebih banyak di sini sih, Mbak. Iya. Nih, teman-teman bisa lihat di sini ada tasnya. Di sini juga ada buku, teman-teman. Teman-teman, kalau di toko ini suka banyak diskon. Tadi di depan tuh ada yang diskon harganya cuma 5 pound. Yang di sini harganya sweatshirt tuh udah dapat 17 pound loh, teman-teman. Tuh lihat. Dia ada yang gambar Gryffindor. Ada yang gambar Ravenclaw, harganya 17 pound, berbagai macam ukuran. Teman-teman lihat, aku beli ini, shawl Ravenclaw. Kelihatan gak sih logonya tuh? Shawl Ravenclaw. Nah, habis dari sini, aku sama Nila mau ke salah satu bangunan yang ikonik banget di kota Oxford, yaitu Radcliffe Camera. Kalau teman-teman mengira kamera itu adalah tempat untuk berfoto, teman-teman salah ya. Jadi kamera itu adalah kata yang digunakan untuk merujuk kepada bangunan yang bentuknya bulat. Jadi Radcliffe Camera ini bentuknya bulat, dia ada di tengah kota dan dia isinya itu library. Kalau teman-teman mau masuk, teman-teman bisa masuk ke dalam Bodleian Library, itu salah satu tempat syutingnya Harry Potter juga. Bayar 2,5 pound untuk keliling-keliling 15 menit atau bayar 4,5 pound untuk keliling-keliling 40 menit. Jadi tergantung pilihan teman-teman ya. Halo teman-teman, bisa dilihat ya di belakang aku ini ada Radcliffe Camera. Di dalamnya ada Bodleian Library yang menjadi tempat syuting film Harry Potter. Nah, kalau masuk ke dalam kita harus bayar, jadi kita akan foto-foto aja di luar ya. Halo teman-teman, kita sekarang udah ada di depan All Souls College. Ini adalah satu college konstituen dari Oxford. Yang membedakan dia dengan college-college yang lain adalah setiap orang yang masuk ke sini akan langsung menjadi fellow atau jadi pengurus. Jadi bagian dari kepengurusan college-nya. Nah, selama ini mereka nggak terima undergraduate student ya. Jadi biasanya diterima hanya graduate atau postgraduate. Tapi ada beberapa kasus di mana anak-anak graduate bisa apply buat masuk ke All Souls College. Untuk sekarang tempatnya lagi ditutup, kurang tahu juga alasannya kenapa, tapi kita masih bisa foto-foto di luarnya. Dan ciri khasnya itu ada gambar seorang bishop atau pope ya, yang ada di atas gerbang All Souls College ini. Nah, sekarang aku ada di Oxford University Church St. Mary. Jadi ini adalah official church-nya untuk University of Oxford. Terus kenapa ambil angle-nya dari bawah banget? Karena ini gedungnya sangat tinggi dan jarak antara Radcliffe Camera sama the church-nya ini sangat dekat ya. Jadi kalau di depan juga aku nggak dapat footage yang bagus. Jadi kira-kira ini bangunannya, kita akan coba ke dalam tapi harus booking tiket dulu. Cuman aku lihat bisa booking atau enggak ya. Teman-teman, sekarang kita lagi ada di dalam bangunan apa tadi namanya nih? St. Mary University Church. Jadi ini masuknya gratis ya teman-teman, tapi nggak boleh berisik. Ini ngomongnya harus pelan-pelan. Terus di sini itu ada dua bagiannya. Jadi bagian yang kita bisa
masuk di lantai dasarnya sama ada towernya. Nah kalau naik ke towernya baru bayar sekitar 5 pound, tapi kalau untuk masuk ke sininya ini gratis. Teman-teman bisa lihat yang bangunannya, Masya Allah, cantik banget. Kalau ada kebaktian itu musiknya dari situ tuh, dari organ. Terus ini nih, yang juga amazing dari bangunan ini, kaca patrinya. Oh ya, silakan. Kaca patrinya tuh teman-teman bisa lihat. Cantik banget. Wah, keren ya. Nah, di gereja ini lagi ada pameran foto dengan tema Dearly Beloved yang dibuat oleh Jim Grover dan dikurasi oleh Vanessa Winship. Jadi ini untuk meng-highlight peran perempuan dalam komunitas, terutama di gereja dan di kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar. Nah, yang juga jadi salah satu ciri khas St. Mary Church ini adalah banyak plakat yang digunakan oleh para keluarga untuk memoriam atau mengingat anggota keluarga mereka yang sudah meninggal. Jadi kita bisa lihat siapa saja yang sudah dikubur di sini atau dibuatkan plakat. Jadi meskipun dibuatkan plakat, belum tentu dikuburnya di dekat sini ya teman-teman. Hanya dibuatkan plakat untuk mengingat karena kuburnya tinggal di dekat sini atau permintaan terakhir dari almarhum dan almarhumah. Nila sekarang sudah berkerudung teman-teman karena kedinginan. Nah jadi kalau kita lihat banyak bangunan besar-besar di sekeliling kita ya, itu adalah college di Oxford. Perumpamaannya tuh mirip kayak berbagai jenis rumah di film Harry Potter. Jadi ada Hufflepuff, Gryffindor, Ravenclaw, dan Slytherin. Kalau di Oxford itu ada berbagai macam juga, kita sebutnya sebagai college. Nah di college ini selain sebagai tempat tinggal, mereka juga ada pengajarnya. Dan setiap pengajar itu akan mendidik siswa yang ada di college tersebut. Biasanya pembelajaran dengan sistem tutorial. Jadi kalau mendaftar ke Oxford itu sekalian daftar kuliah, daftar juga mau tinggal di college yang mana gitu teman-teman. Karena beda college, bisa jadi dosennya beda. Atau materi yang dapat beda-beda sedikit meskipun masih mengacu pada kurikulum yang sama. Dan di Oxford ini masing-masing college itu hasil ujiannya dilombakan, mirip kayak apa namanya nih? Ya kayak film Harry Potter gitu. Nah teman-teman, sekarang kita lagi ada di depan History of Science Museum. Ini mukanya Albert Einstein. Harusnya booking tiket dulu ya, dan tiketnya tuh gratis. Cuma kalau nggak bisa atau ada gangguan sinyal kayak yang aku sama Nila alami, tinggal ngantri aja di depan, nanti akan dikasih tiket walk-in. Penjaganya juga baik banget dan sangat responsif. Ini aku sama Nila lagi antri karena sebentar lagi akan didatengin guide untuk ngajak kita jalan-jalan di dalam. Ikutin perjalanan kita ya. Masuk. Nah tadi kita udah jalan-jalan ke History of Science Museum, tapi karena nggak boleh ngerekam di sana, jadi aku cuma foto-foto aja. Terus setelah jalan-jalan, ini udah jam 1, udah lewat waktu zuhur, pasti jadi pikiran ya, kita mau sholat di mana nih? Nah untungnya University of Oxford ini punya Islamic Society, dan mereka ada prayer room yang di-assign sama University of Oxford. Dan sekarang aku sama Nila lagi jalan mau ke sana. Jaraknya nggak terlalu jauh, cuma 500 meter dari History of Science Museum. Ikutin kita ya. Nah, tempat sholat itu di sini ya teman-teman. Ini di Robert Hooke Building. Ini pas di sebelah Pitt Rivers Museum. Nanti ada tulisannya besar tuh. Welcome to the Muslim Prayer Room. Semoga kita bisa masuk ya. Akses kontrol dong, Nil. Gimana kita?
Nah, setelah tadi kita sholat, kita sekarang lagi duduk di depan Pitt Rivers Museum untuk makan siang. Jadi kalau teman-teman pergi, bawa bekal ya, biar nggak susah cari makan. Nah, karena sekarang udah jam 2, aku sama Nila lihat, aku sama Nila bakal ikut Oxford Tour on Foot. Jadi kita akan keliling-keliling Oxford selama 2 jam dengan dipandu seorang pemandu. Dan sambil kita jalan, pemandunya bakal ceritain sejarah-sejarah dari bangunan yang kita lewatin. Perjalanannya itu sekitar 2 jam, cukup panjang. Jadi pastikan teman-teman udah makan dulu, udah isi energi sebelum ikut tour ini, oke? Nah, untuk tiketnya teman-teman bisa booking secara online atau karena ini juga free ya. Jadi teman-teman datang aja kalau misalnya lihat ada mas-mas pakai jaket warna hijau dan ada kerumunan di sekelilingnya, teman-teman nimbrung aja. Nah, terus juga satu hal yang lebih penting. Tour guide ini nggak pakai mikrofon. Jadi dia ngomong dengan suaranya sendiri. Jadi pastikan teman-teman ada di depan supaya bisa ngedengar dengan jelas apa sih sebenarnya yang diomongin sama tour guide-nya. Nah, sekarang ini kita akan jalan ke Sheldonian. Ini adalah gedung Sheldonian-nya. Cool. Ini Sheldonian Building, ini adalah tempat untuk Oxford Matriculation ya, salah satu seremoni yang sangat terkenal yang disebut juga dengan penerimaan mahasiswa baru Oxford. Nah, ini juga bisa jadi tempat untuk wisuda ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk ke Oxford, nanti wisudanya juga di sini. Teman-teman, di belakang aku ini adalah hall yang dipakai untuk syuting film Harry Potter, di mana Profesor McGonagall ngajarin Ron Weasley dansa di Yule Ball. Dan waktu Harry Potter patah tangannya, terus tangannya diperbaikin lagi, itu yang jadi tempat rumah sakitnya itu adalah ruangan di belakang aku ini. Kalau kegiatan sehari-harinya ini bisa dipakai untuk tempat ujian dan wawancara untuk masuk Oxford. Teman-teman, ini aku lagi ada di bagian luar dari Bodleian Library. Ini adalah library yang paling besar yang ada di kota Oxford. Perpustakaan ini dapat lisensi copyright status, jadi semua buku yang terbit setelah tahun 1610 di UK itu harus dikirim satu salinannya ke sini. Jadi makanya koleksinya tiap tahun itu selalu bertambah. Halo teman-teman, sekarang aku lagi ada di depan salah satu pub yang paling tua yang ada di kota Oxford, yaitu The Bear. Yang unik dari pub ini adalah pemiliknya itu punya kebiasaan untuk ngegunting dasi pengunjung yang menurut dia unik. Bisa dipajang di dalam dinding-dindingnya. Kalau teman-teman mau masuk bisa lihat ya, tapi aku nggak masuk. Halo teman-teman, sekarang aku lagi ada di Jalan St. Mary's Passage. Jalan ini terkenal karena ini merupakan rumahnya dari C.S. Lewis yang merupakan pengarang dari The Chronicles of Narnia. Nah, kalau teman-teman lihat di belakang aku ada rumahnya yang ada pintu gambar pen, dan di belakangnya ada tiang lampu jalan. Itu adalah inspirasi C.S. Lewis waktu menulis The Chronicles of Narnia. Kita akan lihat dan foto-foto di depan pintu rumahnya ya. Nah, ini teman-teman rumahnya C.S. Lewis. Tuh, bisa teman-teman lihat ya. Jadi ada gambar pen, kayak kambing gitu. Terus di pintu rumahnya lihat, ada hiasan gambar singa. Kita akan foto depan situ. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik like, kasih komen,
Dan subscribe ke channelnya karena masih banyak lagi video selama aku berkuliah di UK yang bakal ditampilkan di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.